Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Sabtu 28 Januari 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Tahun Baru Imlek syarat dengan keberagaman. Ketua DPC P3 Kota Ambon akan dinonaktifkan. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Dewi Intakelola, kita ikuti berita selengkapnya. Hari ini warga Tionghoa memperingati Tahun Baru Imlek 2568 tahun 2017. Di Ambon, etnis Tionghoa memperingati datangnya Tahun Baru Imlek secara sederhana dengan menggelar ibadah. Dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2568 tahun 2017, seperti biasanya warga keturunan Tionghoa memasang umbul-umbul dan lampion yang didominasi warna merah kuning emas. Hal yang sama juga terlihat di gereja Hock Im Tong yang merupakan salah satu tempat ibadah warga keturunan Tionghoa yang ada di Ambon. Warga keturunan Tionghoa yang beribadah di gereja Hock Im Tong adalah jemaat khusus GPM. Dalam menyambut datangnya Tahun Baru Imlek 2568 tahun 2017, warga jemaat khusus GPM Hock Im Tong melakukan ibadah syukur. Dalam ibadah syukur yang dipimpin Pendeta Sami Titalei, tidak hanya etnis keturunan Tionghoa yang mengikuti ibadah, akan tetapi juga dihadiri warga pribumi. Dalam khotbahnya, Pendeta Sami Titalei menyatakan Tahun Baru Imlek yang setiap tahun dirayakan etnis Tionghoa harus dimaknai sebagai wadah untuk memperbaharui hidup dan kehidupan. Hal ini sebagai upaya lebih meningkatkan keimanan kepada Tuhan agar di tahun yang baru kehidupan yang dijalani lebih diberkati. Pendeta Sami Titalei menyatakan Tahun Baru Imlek syarat dengan makna keberagaman. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, etnis Tionghoa harus menempatkan keberagaman dalam menapaki hidup bermasyarakat. Kita buat Imlek sebagai salah satu cara mendekatkan diri kita, mengikat keluarga kita dekat dengan Tuhan. Karena Ayub dekat dengan Tuhan, seluruh cobaan saya mengaturkan bapak, saya mengatur Ayub. Ayub bertahan, kemudian diberkati lagi. Sementara Ketua Majelis Jemaat Khusus GPM Hock Im Tong, Pendeta Elisa Maaneri, menyatakan dalam kebersamaan senantiasa dikedepankan dalam kegiatan ibadah di gereja Hock Im Tong. Warga Kota Ambon senantiasa mengedepankan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk etnis Tionghoa di dalamnya. Hal ini diapresiasi anggota DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu yang menyatakan perbedaan harus menjadi alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2568, keberagaman harus senantiasa dikedepankan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, PDI Perjuangan menyampaikan gongsi pacai bagi masyarakat Kota Ambon. Bung Karno bilang begini, Indonesia itu mesti menjadi taman sari dari sebuah keberagaman. Indonesia itu indah karena ada pluralisme, ada kebinekaan. Dan itu yang membuat Ketua Umum kami ketika menjadi Wapres bersama dengan Gus Dur secara resmi menjadikan Imlek itu sebagai hari libur nasional. Dan saya kira sebagai warga Ambon, warga Maluku, warga bangsa ini, nation state atau negara bangsa Indonesia ini akan jalan karena kita itu indah dalam keberagaman.
Puncak perayaan menyambut Tahun Baru Imlek 2568 tahun 2017 di Ambon yang dilakukan etnis Tionghoa dilakukan dengan membunyikan lonceng dan sirene serta doa bersama. Boy Nahrum, Hamjatomia melaporkan. Tidak ada pesta kembang api yang terkesan glamor dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2568 tahun 2017. Perayaan Tahun Baru Imlek oleh etnis Tionghoa di daerah ini hanya ditandai dengan doa bersama karena menyikapi kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang tidak stabil. Suasana sederhana yang jauh dari kesan glamor terlihat dalam perayaan menyambut Tahun Baru Imlek di Ambon. Salah satu tempat perayaan menyambut Tahun Baru Imlek 2568 yang ada di Ambon adalah di Gereja Hok Im Tong. Warga Tionghoa yang datang meramaikan perayaan Tahun Baru Imlek kali ini hanya mengikuti ibadah syukur. Seusai ibadah syukur, di antara mereka saling bersilaturahmi, tegur sapa dan bersenda gurau sambil menikmati kuliner khas Tionghoa. Pelaksana kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek 2568 tahun 2017 di Ambon, Melki Sopamena menyatakan untuk tahun ini tidak ada kegiatan yang terkesan huru-hara seperti pesta kembang api yang biasanya menandai datangnya Tahun Baru Imlek. Hal ini dilakukan pihaknya untuk mengedepankan kesan sederhana dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Apalagi saat ini kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang kurang stabil dan berdampak hingga ke daerah termasuk di Maluku. Kegiatan Hari Raya Imlek di hari ini saya mau bilang begini, mari kita bangun Ambon ini secara aman, nyaman dan damai, dan semua orang punya potensi untuk membangun Ambon, semua orang punya kesempatan untuk membangun Ambon dan punya tanggung jawab untuk membangun Ambon. Dan untuk membangun Ambon itu kita nggak mungkin membeda-bedakan. Kita mesti menjadi spirit Imlek di kali ini sebagai spirit kebersamaan. Kita punya pengalaman menjadikan Ambon sebagai laboratorium pluralisme. Kita punya pengalaman sekarang menjadikan Ambon sebagai pusat studi penyelesaian konflik. Kita ingin menjadikan Ambon sebagai orang mau belajar soal keberagaman, soal Bhinneka Tunggal Ika, datang dan belajar di Ambon. Kendati dalam suasana kesederhanaan, namun perayaan Tahun Baru Imlek 2568 yang dilakukan warga etnis Tionghoa di Ambon tidak mengurangi esensinya. Keberagaman dan kebersamaan yang syarat dalam menyambut Tahun Baru Imlek kali ini tetap terlihat walau hanya berlangsung sederhana. Boy Nahrum, Hamjatomia melaporkan. Pemirsa, Ketua DPW P3 Maluku akan menonaktifkan Ketua DPC P3 Kota Ambon dari jabatannya. Sikap tegas yang diambil tersebut karena Ketua DPC P3 Kota Ambon tidak mengamankan keputusan partai dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Setelah berkoordinasi dengan DPP, Ketua DPW P3 Maluku akan mengambil tindakan tegas kepada Ketua DPC P3 Kota Ambon yang selama ini tidak patuh pada keputusan partai dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Tindakan tegas yang akan diberikan kepada Ketua DPC P3 Kota Ambon adalah dengan menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya. Hal itu disampaikan Ketua DPW P3 Maluku Sarif Hadler Sabtu pagi. Menurut Hadler, pihaknya telah memberikan tenggang waktu kepada Ketua DPC P3 Kota Ambon, Rofik Afifuddin, untuk kembali melaksanakan instruksi partai dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon, di mana Partai Persatuan Pembangunan mengusung Richard Lohana Pesi dan Sarif Hadler sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Ambon pada pemilu kada serentak 15 Februari mendatang. Kalau kemudian ada keputusan partai yang paling tinggi, dalam hal ini adalah DPP, yang kemudian seorang kader partai yang tidak mau mengindahkannya, tentu ada risiko. Ada risiko. Itu konsekuensi logis ya di sebuah sikap yang diambil. Dan oleh karena itu maka saya kira harus ada tindakan. Tidak. Tindakan seperti apa, Pak? Ya paling tidak sebagai langkah awal yang bersangkutan pasti akan dinonaktifkan dari statusnya sebagai Ketua DPW, ya. Kita belum sampai di sana.
Ya, kita sudah konsultasikan dengan DPP dan DPP memberikan waktu, dan waktu yang diberikan sudah lewat daripada batas yang ditentukan. Saat ditanya terkait dengan penonaktifan Ketua DPC P3 Kota Ambon akan berujung pada PAW, Sarip Hadler menegaskan hal itu akan dikonsultasikan dengan DPP. Apabila keputusan DPP mengiyakan hal tersebut, maka DPW P3 Maluku akan menindaklanjuti hal tersebut. Frida Raiman, Hamzah melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Yan Marinka, membantah informasi tentang akan dihentikannya proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama mantan Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, Abdullah Vanat. Berkas kasus tersebut sementara diteliti oleh Kejaksaan Agung. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Seram bagian Timur Abdullah Vanat sebelumnya ditangani penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku. Setelah menilai berkas itu lengkap, penyidik lalu melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun berkas itu sempat dikembalikan ke penyidik karena masih harus dilengkapi. Setelah menilai berkas telah lengkap, Jaksa Penuntut Umum lalu melakukan ekspos di Kejaksaan Agung awal Januari lalu guna mendapat petunjuk dari Kejaksaan Agung. Namun belakangan beredar informasi bahwa proses hukum kasus dana deposito pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur senilai 2,5 miliar rupiah itu telah dihentikan. Kita membantu percepatan proses penegakan hukum di SPT sehingga tidak rentan kendali ke Mas Owi tidak panjang lagi. Karena ada perubahan nomenklatur di kita. Jadi Kejaksaan Negeri sekarang sudah bukan lagi Kejaksaan Negeri Mas Owi, tapi Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Undang-undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa Kejaksaan itu adalah kejaksaan yang berkedudukan di kabupaten di kota. Oleh karena ada perubahan nomenklatur, maka dibentuk hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Kalau nanti perkara pra-peradilan semua nanti. Di sela kunjungannya ke Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Kamis kemarin, dalam rangka persiapan pembangunan kantor Kejaksaan Penghubung Seram bagian Timur, Kajati Maluku Yan Marinka menjelaskan, proses hukum terhadap kasus tersebut masih berlanjut. Setelah diekspos di Kejaksaan Agung, berkas itu masih diteliti karena ada sejumlah hal yang perlu mendapat pertimbangan Kejaksaan Agung. Dengannya keputusan atas kasus itu dapat diambil dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan. Sementara itu, Jaksa Penghubung Seram bagian Timur yang juga kasih penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takendengan, mengatakan pembentukan Jaksa Penghubung membantu proses hukum terhadap setiap perkara. Takendengan menyebutkan kehadiran Jaksa Penghubung dapat mempermudah masyarakat di daerah itu dalam mendapatkan pelayanan hukum. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Myanmar akan belajar tentang cara menyelesaikan konflik horizontal dari pemerintah Provinsi Maluku. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan delegasi Myanmar menemui Gubernur Maluku kemarin. Delegasi pemerintah Myanmar melakukan kunjungan kerja di Maluku kemarin. Kunjungan kerja itu dimaksudkan untuk mempelajari cara menyelesaikan konflik horizontal dari pemerintah Provinsi Maluku. Delegasi pemerintah Myanmar itu terdiri dari Menteri Penerangan dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Sore kemarin, delegasi tersebut menemui Gubernur Maluku Said Assagaf di ruang kerjanya. Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan, kunjungan delegasi Myanmar itu untuk mempelajari cara masyarakat Maluku menyelesaikan konflik horizontal yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Selain itu, mereka ingin mempelajari proses kerukunan antar umat beragama yang dibangun secara harmonis di daerah ini. Bahwa akan ada delegasi Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Penerangan, akan hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Perbatasan, dan delegasi yang lain. Mereka mau berkunjung ke Maluku, ya, sedikit mau belajar, sedikit mau diskusi dengan pemerintah daerah, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan saya jelaskan apa yang telah kami buat ya selama beberapa tahun ini, dan hasilnya itu
Puncaknya kami ingin membangun laboratorium kerukunan beragama terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Asagaf menyebutkan, meski Maluku pernah dilanda konflik kemanusiaan berkepanjangan, namun kini Maluku telah pulih dan menjadi daerah yang sangat rukun. Bahkan oleh Kementerian Agama, Maluku ditempatkan sebagai provinsi ketiga paling rukun di Indonesia. Selain Menteri Penerangan dan Wakil Menteri Dalam Negeri, rombongan dari Myanmar juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara itu. Bersama rombongan juga turut perwakilan pemerintah Provinsi Rakhine Myanmar yang sementara bergolak serta perwakilan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Delegasi Myanmar menyebutkan konflik di negara mereka bukan karena agama, melainkan masalah perbatasan, ekonomi, dan politik. Meski berbeda latar belakang penyebab konflik, namun cara menciptakan perdamaian di Maluku akan diadopsi pemerintah Myanmar. Hamja Tomia melaporkan. Menindaklanjuti pernyataan Gubernur Maluku terkait rencana penghentian aktivitas tambang Gemala Borneo Utama, warga Romang akan mengambil langkah hukum dan meminta ganti rugi terhadap perusahaan itu. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian tim AMDAL Unpati yang membuktikan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas tambang. Pernyataan Gubernur untuk menghentikan aktivitas dan menutup tambang emas Romang yang dikelola PT Gemala Borneo Utama disambut gembira warga Romang MBD. Warga setempat bahkan melakukan pawai Jumat kemarin sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan terhadap pernyataan Gubernur atas rencana dihentikannya kegiatan operasi tambang itu. Rencana penutupan tambang berdasarkan hasil penelitian tim AMDAL Unpati yang menemukan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan logam berat seperti merkuri. Pencemaran ini telah berdampak pada sumber-sumber mata pencarian dan kehidupan warga setempat. Tokoh masyarakat MBD, Oyang Orlando Petrus menyatakan, warga Romang telah menanggung banyak penderitaan akibat dampak dari aktivitas tambang itu. Warga Romang akan melakukan upaya hukum dan meminta ganti rugi atas kerugian yang telah dialami akibat aktivitas tambang tersebut. Oyang Petrus meminta Gubernur menjadi mediator jika adanya upaya mediasi antara warga pro dan kontra perusahaan terkait rencana penutupan tambang tersebut. Bapak Gubernur akhirnya mengeluarkan statement yang begitu menyegarkan seluruh masyarakat MBD dan terutama masyarakat Pulau Roma bahwa beliau akan ada pada keputusan mengikuti hasil rekomendasi tim yang sudah diturunkan selama kurang lebih 1 minggu di Pulau Roma, bahwa hasil rekomendasi 3 poin itu sangat-sangat mengena dengan kondisi yang ada hari ini di Roma. Upaya untuk menutup-nutupi, upaya untuk mengelabui mata masyarakat, mata beberapa pihak yang ada di Maluku oleh perusahaan ini ternyata tidak bisa disembunyikan terus. Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Konstansius Kolatveka menyatakan akan melaporkan adanya kejahatan pengrusakan lingkungan di Romang. Laporan ini akan disampaikan bersama warga setempat ke Polda Maluku dengan mengantongi hasil penelitian tim AMDAL Unpati. Organisasi lingkungan hidup dan masyarakat yang berpotensi atau masyarakat yang terkena dampak punya kewenangan dan punya hak untuk melakukan sebuah laporan pidana terkait dengan perusakan lingkungan di sana. Kita akan mengantongi hasil laboratorium, hasil penelitian tim Unpati sebagai hasil ilmiah yang kita akan pegang itu, dan kesimpulan terakhir bahwa terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang serius terhadap Pulau Romang, maka tegaknya Undang-Undang 32 sebagai Undang-Undang Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, kita akan melakukan proses. Kolatveka mengakui pernyataan Gubernur terkait rencana penutupan tambang Romang merupakan sikap keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Sikap ini adalah upaya penyelamatan terhadap hajat kehidupan masyarakat di sana. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Seram bagian timur mengeluhkan kebijakan pemerintah menaikkan tarif pembuatan surat-surat kendaraan. Kenaikan itu dinilai memberatkan mereka.
Satlantas Polres Serang bagian Timur terus melakukan sosialisasi peraturan pemerintah tentang kenaikan tarif tersebut. Kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri. Peraturan itu antara lain mengatur tentang kenaikan tarif baru STNK baik kendaraan roda 2 dari Rp50.000 menjadi Rp100.000. Tarif STNK kendaraan roda 4 dari Rp79.000 menjadi Rp200.000. Tarif BPKB kendaraan roda 2 atau roda 3 juga naik dari Rp80.000 menjadi Rp225.000. Serta kendaraan roda 4 naik dari Rp100.000 menjadi Rp375.000. Tarif tersebut dikeluhkan warga Serang bagian Timur. Pemerintah dinilai membuat beban bagi masyarakat. Karenanya, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan itu dan menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kita sebagai masyarakat betul merasa resah karena kenaikannya harga STNK dengan BPKB. Kaur Lantas Polres Serang bagian Timur Ibda Dani Marga Eka mengakui pihaknya terus mensosialisasikan peraturan pemerintah tersebut. Sosialisasi dilakukan melalui spanduk maupun secara langsung kepada masyarakat, utamanya para tukang ojek. Eka mengakui adanya keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif itu, namun pihaknya hanya melaksanakan perintah peraturan pemerintah. Peraturan baru ini juga mungkin ada sedikit perbedaan harga. Mungkin harga yang mulai Rp50.000 menjadi Rp100.000. Ada juga harga yang dari Rp100.000 menjadi Rp200.000. Dan ini yang menjadi kenaikan drastis itu pada pengesahan STNK yang memiliki plat nomor plat nomornya berbeda. Jadi plat nomor yang ada angkanya berapa dan hurufnya berapa. Jadi kalau semua angka semakin kecil dan tidak ada huruf, jadi pajaknya semakin besar. Itu juga nanti masuk ke kas negara. Contohnya ada di peraturan itu bahwasanya angka satu angka dan tidak ada huruf itu dikenakan biaya PNBP-nya. Eka menyebutkan masih banyak pengendara di Kota Bula dan sekitarnya yang belum memiliki administrasi kendaraan yang lengkap. Karenanya masyarakat diharapkan proaktif mengurus administrasi kendaraan agar aman dan nyaman saat berkendaraan. Dari Bula, Serang bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan.